Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 9 Februari 2026. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Memulai kehidupan kita hari ini, bahkan pekan ini, kita akan bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kita, menaikkan syukur dan membuka hati untuk menyatu dalam kebenaran firman sebagai landasan kehidupan kita. Pagi ini kita akan membaca Mazmur 119 ayat 105 sampai ayat 112. Dalam kerendahan hati, mari kita berdoa mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan baru. Kami sering diliputi oleh kelemahan, keraguan, dan ketakutan. Engkau adalah penghibur kami, karena Engkau senantiasa menghadirkan firman-Mu sebagai terang yang menerangi dan kekuatan yang meneguhkan langkah kami. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, agar terang-Mu tidak hanya kami lihat, tetapi sungguh kami hidupi dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam perenungan kami pada pagi hari ini, supaya kami dikuatkan dan dimampukan menjalani hari ini menurut kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 105 sampai ayat 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan akan persembahan puji-pujianku, dan ajarilah aku hukum-hukum-Mu. Hidupku selalu diperhadapkan dengan bahaya, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak menyimpang dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu merupakan kegembiraan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Terang yang menguatkan, itulah tema kita saat ini. Saudara, firman Tuhan bukan hanya berfungsi sebagai penunjuk arah, tetapi juga sebagai sumber kekuatan bagi orang percaya. Pemazmur hidup dalam tekanan, penderitaan, dan ancaman, namun ia tidak menyerah. Di tengah kelemahannya, ia menemukan kekuatan dalam firman Tuhan. Terang firman Tuhan memberi keberanian untuk tetap melangkah, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Pemazmur memilih untuk tetap setia, menjadikan ketetapan Tuhan sebagai warisan dan sukacita hatinya. Kekuatan sejati lahir dari ketaatan yang terus-menerus kepada firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita diingatkan bahwa ketika hidup terasa berat dan tenaga terasa habis, firman Tuhan hadir sebagai terang yang menguatkan. Firman itu meneguhkan iman, memulihkan pengharapan, dan menolong kita untuk tetap setia sampai akhir. Semoga hari ini kita kembali membulatkan hati untuk hidup dalam terang firman Tuhan. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi terang hidup kami datang membawa syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami di tengah kelemahan. Karena itu kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam doa,
ketika iman kami lemah dan langkah kami goyah. Kuatkanlah kami dengan terang firman-Mu Tuhan, agar kami tetap setia dan taat kepadamu. Berdoa bagi setiap pribadi dan juga setiap keluarga. Kiranya firman-Mu menjadi terang yang mempersatukan, menghiburkan dan menguatkan, dan setiap pergumulan yang kami hadapi dapat kami jalani oleh karena terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, persekutuan orang-orang percaya. Engkau telah memilih para pelayan-Mu Tuhan, kawan sekerja-Mu. Jadikanlah kami pembawa terang yang menguatkan iman banyak orang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kami menyerahkan segala kondisi yang kami alami Tuhan. Ada yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan melawat menyembuhkan, memberkati semua usaha dan upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Ada yang berada dalam duka cita Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah, sebab hanya Engkaulah satu-satunya kota benteng dan pertahanan kami. Kami menyerahkan pengharapan-pengharapan umat-Mu Tuhan, yang tentunya banyak berpengharapan dalam kehidupan ini, agar senantiasa dikuatkan yang mencari pekerjaan. Tuhan yakinkan bahwa mereka berjuang bersama dengan Engkau. Yang sedang berada di dalam berbagai perbedaan pendapat dalam rumah tangga, Tuhan, Engkau buat setiap rumah tangga kami berada di dalam keadaan yang damai, penuh dengan rasa syukur kepadamu. Yang sedang berjuang dalam pendidikan, Tuhan Engkau berkenan bersama-sama melanjutkan segala cita-cita dengan kekuatan pengharapan daripadamu. Sehingga dengan demikian Tuhan, mereka akan fokus, anak-anak kami akan fokus di dalam pendidikannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat kondisi kami, di mana-mana terjadi berbagai keresahan oleh karena banyak daerah-daerah yang merasakan bahwa mereka berjuang untuk mendapatkan ketenangan hati, baik itu dari bencana yang terjadi ataupun juga gejolak-gejolak di dalam kehidupan bersesama. Tuhan ada di atas setiap pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok. Sehingga dengan demikian ya Bapa, pemerintah boleh memerintah dalam rasa takut terhadap Tuhan, memerintah dengan bijaksana dan adil. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan. Engkau menjaga hati kami, pikiran kami, dan setiap perkataan kami, sehingga semuanya tetap dalam kendali kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, ini syukur dan penyerahan kami. Terimalah doa kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami hari ini oleh terang firman-Mu yang satu-satunya menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita.